Mereka memang menangis, Pak. Waktu Bapak masuk ke liang lahat, menangis mereka sampai. Apa kata mereka? Abang, jangan kau tinggalkan aku, Bang. Dunia sepi tanpamu. Oh, Abang. Tapi setelah itu apa kata mereka? Kenapa ibu menangis, Bu? Warisannya sedikit kali. Cuma 2 kapling lah, Pak Ustaz. Harga sawit memang naik, tapi pupuk naik juga. Rupanya menangis bukan karena bapak, tapi karena pupuk naik. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bapak pun juga jangan kepedean. Begitu ibu ini meninggal, ibu juga jangan kepedean. Meninggal kalian, Bu, harta kalian banyak, sawit kalian luas, karet kalian jauh, sejauh mata memandang. Begitu kalian meninggal, harta warisan kalian 10 miliar, dibagi 2, 5 miliar untuk mereka. Menangisnya cuma di sebelah kanan. Tapi jangan gara-gara ini lalu masyarakat ini tidak akur, tidak damai. Karena tujuan kita adalah halal bi. Halal bi. Halal. Jadi cerita halal bi halal ini bukan ibu mengajak suaminya halal bi halal. Apa ini? Jadi dulu tentara Indonesia melawan Belanda, melawan Jepang, melawan sekutu. Setelah Belanda Jepang pulang, Belanda udah pulang? Udah, yang tinggal itu terong Belanda. Setelah Belanda dan Jepang pulang, maka kita perlu merangkul rekonsiliasi. Sebab kita ada Jawa, ada Sunda, ada Batak, ada Melayu, ada Minangkabau, ada Bugis, ada Makassar, ada Banjar. Macam-macam suku dan bangsa, Bhinneka Tunggal Ika. Maka Presiden Soekarno ingin mengumpulkan anak bangsa, tapi momennya apa? Kalau dibuat silaturahim sudah biasa. Maka datanglah Kiai Haji Wahab Hasbullah. Kita buat nama acaranya halal bi halal. Karena berkelahi itu haram, bertengkar itu haram, cakar-cakaran haram, tumbuk-tumbukan haram, kelahi-kelahi musuh-musuhan haram. Maka setelah kita tinggalkan yang haram-haram ini, kita pun menjadi halal bi halal. Ini perlu dijelaskan. Mana tahu WA yang sampai ke saya tadi sampai juga ke grup-grup emak-emak garis keras, sampai ke grup bapak ibu. Sekarang banyak orang yang tak jelas menerima. Begitu dia terima langsung dia share. Begitu dia terima, cerdas bermedsos. Ini mesti. Maka nanti kalau dapat info yang mengatakan halal bi halal, maknanya begitu, percaya atau tidak? Kalau datang orang mengatakan arti halal bi halal itu halal bi halal, percaya atau tidak? Ini tak betul. Ceritanya saya pulang kuliah dari Maroko tahun 2008. Tahun berapa? 2008 pulang ke Pekanbaru Riau. Waktu itu beliau jadi Bupati Rokan Hulu. Hari libur dia datang ke Pekanbaru hanya untuk mendengarkan pengajian subuh di Masjid Agung An-Nur. Saya pun berceramahlah di sana pengajian. Ceramah saya waktu itu ceritanya adalah siapapun yang menjadi pemimpin, kalau dia zalim dan aniaya kepada rakyat, maka dia akan dituntut hari kiamat, tak jadi masuk surga. Walaupun sholatnya banyak, walaupun puasanya banyak, walaupun zikirnya banyak, walaupun sedekahnya banyak, bangun masjid, kalau zalim dia tak akan masuk surga. Betul? Begitu saya ceramah, Bupati Rokan Hulu ini pun langsung balik. Langsung dia berdiri dan pulang. Selesai acara pengajian datang orang berbisik kepada saya, kenapa Ustaz cerita bupati zolim? Itu tadi yang pulang tuh bupati karena tersinggung. Saya jawab, aku mana tahu, aku baru balik, tak bisa kubedakan mana bupati mana kades, tak tahu aku mana polisi mana tentara. Aku ceramah lurus-lurus saja, yang tersinggung salah dia lah. Hari berganti, musim berubah, tiba-tiba masuk telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini Abdul Somad? Tak salah lagi. Bisa Ustadz kami undang? Ini siapa? Saya Bupati Rokan Hulu. Wow. Rupanya yang tersinggung kemarin. Ada apa Pak?
Saya mau bawa Ustadz ceramah ke Islamic Center Pasir Pangarayan Rokan Hulu. Rupanya dia tak tersinggung. Dialah yang membawa saya pertama kali ceramah ke Islamic Center Pasir Pangarayan Rokan Hulu tahun 2010. Saya dibawanya selama dia menjabat sebagai bupati 2 periode, dari 2010 sampai 2016 saya tetap datang ceramah setiap pekan, setiap haul, setiap kumpul tarekat Naksabandia, setiap acara besar, acara macam-macam. Saya datang ke Islamic Center Pasir Pangarayan Rokan Hulu 6 tahun. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Akhirnya dia berhenti jadi bupati, nama saya pun dicoret, tak masuk lagi. Sudah jelas? Lalu kenapa Ustadz ikut mendorong dia, membawa dia kemana-mana, dari kampung sampai ke kota? Karena saya ingin Islamic Center berdiri di 12 kabupaten kota Seriau. Capek saya kalau ceramah satu-satu ke kampung-kampung, susah. Tapi kalau dia jadi gubernur, duduk dia, dibangunnya Islamic Center, ada TK Quran, ada SD Quran, ada SMP Quran, ada SMA Quran, ada TV Madani, ada sekolah tinggi ilmu Al-Quran, yang balik dari Mesir tamat diangkat jadi guru, di pesantren anak-anak dikasih beasiswa, imam diangkat jadi PNS gajinya 10 juta, dan yang paling membahagiakan, di SMP SMA diangkat 5 guru, guru akidah akhlak, guru bahasa Arab, guru fikih, guru sejarah Islam, guru Quran hadis, dibiayai dari Badan Amil Zakat Nasional. Ringanlah beban penceramah. Itu yang saya inginkan. Kira-kira niat ini baik apa tak baik? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau Ustadz Abdul Somad ini, Pak Ahmad jadi gubernur, nanti Ustadz jadi apa? Aku biarlah seperti yang dulu. Jadi jangan nanti orang berpikir, oh dia ini mendukung karena ingin jadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, karena sekarang tak punya kepala. Kepalaku sudah ada. Oh dia ingin Pak Ahmad jadi gubernur supaya dia nanti dapat proyek pengaspalan jalan. Aku tak tahu. Aku hanya ingin supaya anak-anak bisa belajar tahfiz Quran gratis. Amin. Assalamualaikum Ustaz Abdul Somad. Waalaikumsalam. Kami mau memasukkan anak kami ke sekolah tahfiz Quran Pasir Pangarayan. Berapa? 360 anak yang mau mendaftar, yang bisa diterima hanya 100 sekian, 200 sekian anak terbengkalai, karena hanya ditampung satu sekolah tahfiz di Pasir Pangarayan. Tapi kalau dia duduk punya kekuasaan, satu provinsi ini bisa akan dia bangun. Tegak menjulang, tanah kosong didirikan. Duitnya dari mana? APBD. Duitnya dari mana? Basnas. Duitnya dari mana? Ini bukan cerita menghayal, karena sudah berdiri tegak. Bapak Ibu sudah pernah sampai ke Islamic Center Pasir Pangarayan? Bagi yang belum sampai, berangkatlah ke sana. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masjidnya cantik dan indah, juara nomor 1 se-Indonesia, lomba masjid se-Indonesia tahun 2015. Masjid Surabaya, Masjid Semarang, Masjid Kalimantan Selatan, Masjid Sulawesi, semua masjid se-Papua, dari Padang, dari Sumbar sampai ke Merauke, dari Pulau Sabang sampai Pulau Rote, dihitung juara 1 adalah Masjid Islamic Center Pasir Pangarayan. Kenapa? Kalau bahasa Sungai Berombangnya, why? Kenapa bisa juara 1? Ada masjid bangunannya cantik, tapi TK Qurannya tak ada. Ada masjid yang ada sekolah SMP Qurannya, tapi bangunannya tak mantap. Ada masjid yang bangunan sekolahnya ada, tapi tak ada sekolah tingginya. Islamic Center Pasir Pangarayan, jangankan TK, penitipan bayi pun ada di bawah. Ibu mau bekerja, suaminya juga aktif, dititipkan bayi di masjid. Akhirnya ibunya pun tenang. Kenapa? Karena selama di masjid anaknya tenang. Yang ada penitipan bayi, penitipan laki belum ada.
Kalau Quran ditolong, penghafal Quran dibantu, imamnya hafal Quran 30 juz, juara internasional, diangkat jadi PNS, dikasih tunjangan, tentram, adem, ayam, rumah dinas. Saya menengok imam-imam Islamic Center itu luar biasa. Ada rumah dinas, ada mobil dinas, bini dinas yang tak ada. Luar biasa. Kita tidak mau yang dapat nikmat ini hanya orang Pasir Pangarayan, betul? Kita tidak mau yang dapat nikmat ini hanya orang Rokan Hulu, betul? Kita mau ini menular, menjalar dari mulai Bagan Siapi-api sampai ke Air Molek, sampai ke Rengat, sampai ke Tembilahan, insya Allah. Tapi syaratnya cuma satu. Apa syaratnya? Macam-macam mau mencoblos besok pagi rasanya Pak Ahmad. Andai mencoblos besok pagi, duduk Pak Ahmad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini Ustadz Somad jelaskan di sini? Supaya orang jangan menuduh, memfitnah macam-macam, supaya orang paham ceramah ini lelah, ceramah ini letih, berkeringat, berpeluh, suara menggelegar, berdiri tegak. Tapi kalau tidak direspon, habis ceramah menggelegar, habis itu ditanya orang, bagaimana ceramah tabligh akbar tadi? Wow, sampahnya bertimbun. Macam mana acara Ustaz Somad tadi datang? Selopku hilang. Ada satu wali kota, tidak boleh disebutkan kotanya di mana, menjaga kode etik jurnalistik. Dia berjanji sama saya, kalau aku duduk jadi wali kota, kubangunkan di setiap kelurahan sekolah tahfiz Quran. Kalau aku duduk jadi wali kota, akan kubuat semua pegawai wajib solat zuhur dan solat asar berjamaah. Kalau aku duduk jadi wali kota, semua guru MDA ku naikkan gajinya, ku aktifkan memotong gaji potong atas untuk Badan Amil Zakat Nasional. Dengan syarat Ustadz Abdul Somad mau mendukung. Saya bilang aku tak bisa mendukung karena kau lebih berat dari aku. Akhirnya saya pun mendukung, berkeliling mengatakan, kalau dia duduk jadi wali kota, maka anak-anak akan terbantu sekolahnya. Kalau dia duduk jadi wali kota, setiap kabupaten kota ada tahfiz Qurannya. Kalau dia duduk jadi wali kota, guru-guru MDA naik gajinya. Karena pegawai membayar Badan Amil Zakat Nasional 2,5% potong atas. Setelah dia duduk, saya tak datang lagi. Setahun saya tak datang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak kita yang lucu-lucu, anak kita yang baik-baik, anak kita yang sopan-sopan, mengejar dari mulai mobil masuk sampai keluar. Mereka ini adalah anak-anak yang akan menjadi santapan narkoba, yang akan menjadi santapan pergaulan bebas. Mereka akan dirusak oleh TV dan internet. Mereka akan diracuni oleh lem kambing. Mereka akan diracuni oleh pacaran. Mereka akan dirusak oleh LGBT. Mereka akan dihancurkan akidahnya. Dari mulai sekuler, liberal, komunis, ateis. Tak bisa diselamatkan dengan ceramah. Satu-satunya yang bisa menceramahkan, menyelamatkan mereka adalah sekolah tahfiz Quran. Ustaz Somad ini hanya ceramah saja. Saya membangun sekolah tahfiz Quran bersama kawan-kawan saya. Untuk yang laki-laki di Simpang Bingung belok kanan sebelum Taman Makam Kopit. Yang laki-laki, yang perempuan di Rimbo Panjang. Tapi kami ini tak punya kekuasaan, kami ini tak kaya. Setahun hanya bisa menerima 25 orang laki-laki, 25 orang perempuan gratis makan minum uang sekolah. Hanya manusia lemah tak berdaya. Tapi kalau orang yang punya kekuasaan, dia bisa membuat satu kabupaten bisa dia buat gratis. Betul? Mana buktinya Pak Ustadz? Saya ceramah ini bukan mengawang-ngawang. Saya tak mau ceramah ini hanya mengumbar janji. Saya mau mengatakan, kalau mau menengok buktinya nyata, ada Islamic Centernya, ada sekolahnya, ada imamnya, datanglah main-main. Liburan anak pergi ke Danau Toba tak salah, main-main ke mall tak salah, tapi menengok Islamic Center perlu. Supaya apa? Supaya tahu perjuangan.
Ustaz Abdul Somad sudah lama tak ke Islamic Center, sudah bertahun-tahun tak ke Islamic Center. Tapi insya Allah panjang umur, sehat badan, 12 Islamic Center akan terwujud di masa akan datang. Allahu Akbar. Saya sudah sampaikan ke Pak Ahmad, sudah sampaikan ke Pak Zul DPRD Provinsi, sudah sampaikan ke Pak Kelmi DPRD Kabupaten, sudah sampaikan ke Pak Polizar DPRD, bapak-bapak yang punya jabatan kekuasaan udah saya sampaikan. Maka saya tak ada beban. Andai saya mati menghadap Allah, saya ditanya, hai Abdul Somad, sudah kau ceramahkan ke jamaah? Ceramah tentang apa? Ceramahkan ke jamaah supaya dia sabar. Sabar apa? Sabar supaya lakinya kalau dilarikan pelakor dia sabar. Kan sekarang banyak pengajian model gitu. Bapak Ibu, marilah kita sabar. Slop hilang, sabar. Helm hilang, sabar. Laki hilang. Pengajian tentang sabar, tentang ridho, tentang tawakal. Bapak-bapak anggota dewan, orang-orang yang punya kekuasaan, diceramahi tentang sabar. Sabar mereka adalah bukan sabar kehilangan. Sabar mereka adalah sabar menggunakan kekuasaan untuk menolong agama Allah. Allahu Akbar. Sabar menggunakan tanda tangan untuk menolong anak tahfiz Quran. Sabar menggunakan jabatan untuk menolong pondok pesantren. Sabar menggunakan kekuasaan untuk membangun Islamic Center. Itulah makna sabar. Karena sabar bukan hanya sekedar sabar menahan hawa nafsu. Menahan hawa nafsu 1 bulan kita sudah selesai. Tapi sabar yang paling tinggi adalah sabar ketika ada jabatan, dipakai jabatan itu untuk menolong agama Allah. Bagaimana Bapak Ibu, siap untuk menolong agama Allah? Yang menjawab yang tak punya jabatan. Siap Bapak Ibu menolong agama Allah? Siap. Bapak jabatannya apa? Pensiun. Baca Yasin aja lah Pak, menjelang malaikat maut datang. Tapi orang-orang yang lalu kami ini Pak Ustadz, ibu rumah tangga, bukan anggota dewan, bukan DPR RI, bukan DPRD kabupaten kota, bukan DPRD provinsi. Sabar kami bagaimana? Sabar ibu adalah sabar mendidik anak-anak menjadi anak yang soleh dan solihah. Ini kesabaran ibu yang luar biasa. Seandainya ibu tak sabar, anak itu bergerak-gerak dalam, ibu sentik 2 kali, mati dia udah. Tapi karena ibu sabar, akhirnya anak itu lahir 9 bulan 10 hari. Betul? 9 bulan 10 hari, sabar dijaga dengan kasih dan sayang. Akhirnya anak pun lahir. Ustaz Abdul Somad, tolong Ustaz pegangkan anakku nih Pak Ustaz. Saya pun pegang. Kasihkan dia kunyahan kurma Pak Ustaz. Saya ambil kurma, saya kunyah. Masukkan ke mulutnya. Sunnah Nabi Muhammad SAW. Ketika itu ada seorang perempuan baru melahirkan anak namanya Asma. Lalu anak ini dibawakan ke Nabi. Dikunyah-kunyah Nabi kurma. Lalu dimasukkan ke mulutnya. Anak itu pun tersenyum karena kurma itu manis. Lalu kemudian kenapa anak kecil dikasih kurma? Karena ternyata tempat yang paling enak, tempat yang paling nyaman, tempat yang paling tentram, tempat yang paling adem ayem adalah rahim ibu perempuan. Afrika Utara panas, luar biasa, 50 derajat Celcius, tapi tak ada bayi yang melompat keluar karena kepanasan. Kutub Utara, Kutub Selatan dingin di bawah 0 derajat, tapi tak ada bayi yang keluar bulat beku jadi es batu. Kenapa? Karena rahim adalah tempat yang aman, nyaman, adem, ayam, tentram. Begitu anak itu lahir keluar, dia kedinginan, membiru bibirnya, akhirnya dimasukkan ke dalam oven tempat merebus kuih. Ternyata alat-alat yang dibuat orang Jepang pun dikalahkan oleh rahim tempat ibu, tempat anak-anak yang ada di dalam perut ibu. Begitulah manusia di dalam 9 bulan 10 hari sampai masanya dia lahir. Setelah lahir disusukan selama 2 tahun lamanya. Makanya dikatakan sorga di bawah tapak kaki ibu zaman dulu. Sekarang sudah berubah. Karena anak-anak ini tak disusukan ibu tapi disusukan kaleng, maka sorga di bawah tapak kaki kaleng. Kaleng susu, kaleng roti,
dan itu tidak terjadi di Meranti. Kenapa? Karena di sini ibu-ibunya masih sabar menggendong anak, anak digendong, anak tertidur, anak kepanasan dikipaskan, anak kedinginan dipeluk, anak yang tak mau datang dibawa. Anak-anak yang datang inilah yang akan menjadi amal jariah buat kita semua, insya Allah. Kenapa pula Ustaz bilang untuk buat kita semua? Ini kan anak saya, yang mengandungnya saya, yang menyusukannya saya, yang membesarkannya saya. Kenapa Ustaz Somad dapat amal jariah? Anak-anak ini nanti akan besar, akan lajang, akan gadis, akan menikah. Setelah itu dia punya anak. Istrinya bertanya, Abang kampung abang di mana? Kampung abang di Meranti Babu Salam, di Rokan Hilir. Iya, pernah Ustaz Somad dulu datang ke sana. Ustaz Somad datang ke kampung kami waktu itu abang kelas 1 SD, ingusku meleleh dua-duanya. Tapi di bawah omakku juga aku mendengar tausiah itu. Teringat mereka dengan Abdul Somad, diajaknya anak dan istrinya untuk almarhum Abdul Somad. Al-Fatihah. Mengalir apa tak mengalir? Waktu itu Abdul Somad mungkin sudah mati dimakan cacing tanah, tapi hari ini menjadi sejarah hidupnya. Inilah yang mau disampaikan, inilah yang mau didapatkan. Mereka anggota-anggota dewan ini, pejabat-pejabat ini, ada yang mau jadi bupati, ada yang mau jadi gubernur. Mereka tak perlu ceramah, mereka tak perlu tausiah. Kalau mau dapat amal jariah, bangun saja Islamic Center. Setuju? Bangun sekolah tahfiz Quran gratis. Setuju? Gaji imam-imam angkat jadi PNS penghafal Quran. Setuju? Angkat guru-guru MDA menjadi pegawai kontrak, gajinya dinaikkan. Jangan sampai anak kita belajar Quran, gurunya guru MDA, gajinya 300.000 sebulan, itu pun disunat potong atas, gajinya 6 bulan sekali. Macam kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau. Ini kota apa nih? Kota infak pembangunan Masjid Nur Hidayah. Mainkan, banyak ikan-ikan besar di sini. Ikan paus, ikan hiu, ikan lumba-lumba. Malaikat dikirim Allah untuk berdoa kepada orang yang bersedekah. Apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Siapa yang bersedekah, kasihlah dia ganti ya Allah. Yang bersedekah, kasihlah dia ganti ya Allah. Orang yang pura-pura tak menengok kotak lewat, yang pura-pura tak bawa dompet, yang pura-pura tertidur, yang pura-pura mengantuk, duitnya tak mau keluar, dikirim Allah juga malaikat. Apa kata malaikat berdoa? Allahumma ati mumsikan talafa. Siapa yang tak mau bersedekah, binasakanlah dia, matilah sawitnya, matilah karetnya, matilah lakinya. Bukan doa saya, doa malaikat. Apa kata malaikat? Hadisnya sahih, ada dalam sahih Bukhari, ada dalam sahih Muslim. Allahumma ati mumsikan talafa. Siapa yang tak mau bersedekah, binasakanlah dia. Saya tak percaya Pak Ustadz, tetangga saya tak bersedekah, sawitnya banyak, berondolnya banyak, mobilnya banyak. Betul, rezekinya banyak, tapi tak ada barokahnya. Duitnya duit hantu dimakan setan, dikeroyok genderuwo, tuyul dan mbayul. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapapun duit yang dimasukkan ke dalam, dibelikan ke semen, ke batu bata, ke kerikil, ke kosen, ke pintu, ke AC, kipas, angin, lalu kemudian kubah, itulah yang akan mengalir sampai hari kiamat. Ibu punya duit, ibu punya cincin, ibu punya gelang, ibu punya rantai, ibu punya subang, ibu punya anting, gelang kaki, gelang tangan, gelang leher, meninggal dunia akan diambil oleh bapak untuk modal kawin sekali lagi. Waspadalah, waspadalah. Tapi gelang, subang, rantai, anting, cincin yang dimasukkan ke dalam, dibelikan ke semen, dibangunkan ke lantai masjid, dibangunkan ke batu bata, dibelikan ke kerikil, dibuatkan cor. Anak-anak akan mengaji baca Quran subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tarawih, witir, i'tikaf, mengalir ke makam ibu. Terang benderang alam barzah sampai hari kiamat. Yang percaya silakan, yang tak percaya tengok aja nanti. Ibu-ibu, bapak-bapak, itu kota itu jangan terlalu banyak di tempat laki-laki, karena memang mereka nih yang mencari duit, tapi duitnya dipegang ibu-ibu. Asal bapak nih banyak duit, abang jangan pegang banyak-banyak, nanti
Akhirnya mereka yang memegang. Bagus. Bapak-bapak yang selama ini tertekan oleh ibu, yang dilarang ibu, pulang malam marah, ditelepon abang sedang berada di mana, itu semuanya untuk keselamatan bapak. Betul, Bu? Yang bapak-bapak selama ini ditanya, abang sama siapa, duduk sama siapa, pulang jam berapa, kemana duit, itu sebenarnya mereka baik supaya bapak selamat dunia akhirat. Betul, Bu? Bapak-bapak yang selama ini teraniaya, terzolimi, tersakiti, sabar Pak. Kalau bapak tersiksa karena ibu, insya Allah nanti bapak tidak kena lagi siksa kubur. Pas malaikat mau menyiksa, kata malaikat yang satu lagi, ini tak usah kita siksa. Ini kau waktu di dunia udah tersiksa kali sama bininya. Jadi adalah Habib dari Yaman bercerita ke saya. Namanya Habib Ba'agil. Ibu masih fokus mendengar cerita? Jadi rupanya di Yaman itu ada sebuah sumur. Sumur ini sumur tua. Di dalam sumur ini ada jin yang umurnya sudah 1000 tahun. Siapapun tak berani mengambil air ke dalam sumur. Datanglah seorang ibu-ibu mengambil air. Rupanya timba ini besar. Saking besarnya timba ini, terbawa dia ke dalam. Masuk dia ke dalam. Masuk ibu ini ke dalam. Istri hilang. Suami pun mencari-cari. Mama, mama. Ditengoknya ada bekas orang masuk. Ditengoknya ada pakaian istrinya. Oh, kalau begitu istriku yang di dalam. Akhirnya diambilnya timba, diturunnya ke bawah untuk menarik istrinya tadi. Begitu ditariknya ke atas, ditariknya yang naik jin. Ditanyanya jin ini, kau siapa? Akulah jin penunggu sumur ini. Berapa lama kau sudah di dalam? 1000 tahun aku di dalam. Kenapa kau naik? Tak tahan aku menghadapi perempuan tadi di dalam. 1 jam di dalam, pokak telingaku katanya. Kau siapa? Aku lagi. Kok tahan kali kau sama dia gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tapi semuanya demi kebaikan bapak-bapak. Buktinya bapak-bapak ini semuanya sehat. Bagaimana kalau suami ini dibiarkan pergi? Katanya minum kopi, rupanya pakai narkoba. Katanya pergi ke Pekanbaru menghadiri ceramah, pengajian rapat, rupanya berzina. Tidak ada pengawalan. Maka selagi ibu niatnya baik, perbuatannya baik, nasihatnya baik, teruskan. Setuju? Hati-hati Pak, selamat, semangat mereka kita tengok. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sengaja saya kasih semangat ibu-ibu ini biar keluar duitnya untuk membangun masjid tadi. Kemana kotak-kotak tadi hilang? Nanti panitia kumpulkan duit-duit itu semua, buatkan laporannya secara transparan ke masyarakat supaya masyarakat tahu duit itu kemana. Betul? Jangan sampai nanti ada fitnah, kemana duit kita itu kemarin? Itulah dilarikan Ustaz Somad. Aku juga yang kena. Udahlah ngasihnya 2000, update statusnya 2 tahun. Duit kami di tanah lapang dilarikan Ustaz Somad. Badannya kurus tapi mau makan duit umat. Dapat duit, dapat duit, dapat duit, dapat duit, dibelikan ke baju. Oh, hari raya bukan main lagi. Ini 2 juta nih Pak Ustaz. Entah siapa yang bertanya. Kemana-kemana pakai sepatu berkilat, lalat pun terpeleset. Bukan main lagi. Cincin emas sudah, gelang emas sudah, rantai emas sudah. Kalau pergi undangan, oh jam berapa kita pulang? Gatal ya. Bukan main lagi. Akhirnya cincin emas sudah, gelang emas sudah, rantai emas sudah, semuanya sudah. Gigi emas belum, dipasang gigi emas. Asal jumpa sama orang, apa kabar? Ternyata begitu kau mati jam 8 malam, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2 malam sunyi, semua orang tertidur, lakimu datang membawa tang. Hari ini ibu boleh tersenyum, hari ini boleh tertawa, tapi nanti malam pas mau tidur, bismika Allahumma ahya wa amut. Betul juga kata Ustaz. Betul juga kata dia. Jangan dengarkan lagi ceramah Abdul Somad. Dia ustaz provokator, merusak hubungan kita. Niat saya baik, supaya ibu tidak terlalu sayang pada harta, supaya bapak pun berhati-hati dan waspada, karena kita akan menghadap Allah sendirian, walaupun katanya sehidup semati.
Cinta abang pada adik sampai ke surga, adik. Betul bang, tapi malaikat maut mencabutnya tak sekali dua. Makanya hartanya jadi harta gono gini. Apa artinya? Kau begono, aku begini. Mereka memang menangis, Pak. Waktu Bapak masuk ke liang lahat, menangis mereka sampai, apa kata mereka? Abang, jangan kau tinggalkan aku bang, dunia sepi tanpamu. Oh abang. Tapi setelah itu apa kata mereka? Kenapa ibu menangis, bu? Warisannya sedikit kali. Cuma 2 kapling lah Pak Ustaz. Harga sawit memang naik, tapi pupuk naik juga. Rupanya menangis bukan karena bapak, tapi karena pupuk naik. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bapak pun juga jangan kepedean. Begitu ibu ini meninggal, ibu juga jangan kepedean. Meninggal kalian, bu, harta kalian banyak, sawit kalian luas, karet kalian jauh, sejauh mata memandang. Begitu kalian meninggal, harta warisan kalian 10 miliar, dibagi 2, 5 miliar untuk mereka. Menangisnya cuma di sebelah kanan. Tapi jangan gara-gara ini lalu masyarakat ini tidak akur, tidak damai. Karena tujuan kita adalah halal bi. Halal bi. Halal. Lebih ibu yang dimuliakan Allah. Jangan gara-gara ini nanti malam bapak minta kopi. Mama, mana kopi papa? Buat aja sendiri. Patutlah mata kau tajam menengok gelang gitu ya. Udah diceritakan Ustaz Somad tadi. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita semua akan mati menghadap Allah. Peci kesayangan tinggal, baju kesayangan tinggal, sorban yang dikasih oleh Khalifah Mursyid Tarekat Naqsabandiyah tinggal. Belum ada ustadz mati bawa mikrofon. Cincin kesayangan tinggal, jam kesayangan tinggal, yang dibawa hanyalah kain yang tak berjahit. Malam nanti terbangun pegang ujung kain masih berjahit. Besok pagi bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur, pegang ujung kain masih berjahit. Sampai masanya nanti kita terbangun gelap, begitu dipegang ujung tak lagi berjahit, tak pakai jahit pinggir, berarti kainnya adalah kain kapan? 3 lemari baju ibu di rumah ditinggalkan oleh anak. Anak ibu pun tak mau memakai baju itu. Apa kata dia? Jadul. Menantu ibu pun tak mau pakai kain itu. Dicampakkannya untuk pengelap lantai, diguntingnya untuk mengangkat kompor, mengangkat kuali kepanasan. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Makan pagi, makan siang, makan malam, makan cenil, makan cendol, minum es batu, es doger, es teler, es mabuk, ayam pop, ayam sungsang, ayam mati, ayam habis semua membusuk. 1 hari makan 2,5 ons, 1 bulan makan 7,5 kilo, 1 tahun membusukkan beras 100 kilo. Saya walaupun kurus-kurus begini sudah membusukkan 4 ton 500 kilo. Lahir 1977, sekarang 2022, umur 45 tahun. Walaupun banyak tak percaya, mereka tetap juga bilang 25. Tak apa-apa, saya bilang 45.